Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi yang pertama terkait mekatronika, di mana di sini akan melakukan pembahasan terkait perbandingan antara konsep digital dan analog untuk perbedaannya. Selanjutnya adalah terkait Arduino sebagai microcontroller. Untuk presentasi pada pagi hari ini, yang pertama ada saya sendiri atas nama Isma Maulana, selanjutnya ada Mas Hernan Setiawan, selanjutnya ada Mas Calvin Alwi, eh, terdapat Mas Muhammad Rido, dan yang terakhir adalah Mas Muhammad Bernadifa. Oke, masuk poin yang pertama adalah terkait perbedaan sinyal analog dan sinyal digital itu sendiri. Nah, sinyal analog sendiri merupakan jenis sinyal yang nilainya berubah secara kontinu seiring dengan waktu dan sinyal analog ini mewakili data atau informasi dalam bentuk yang berkelanjutan. Sinyal analog ini memiliki representasi gelombang sinus yang kontinu dan amplitudonya berubah seiring dengan berjalannya waktu dengan perubahan tegangan dari waktu ke waktu. Dapat dilihat pada gambar, sinyal analog ini seperti sinyal gelombang sinus, di mana sinyal analog ini memiliki kekurangan terkait gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh tegangan kecil yang tidak diinginkan ketika tegangan sinyal analog berubah. Gitu. Jadi eh, dapat dilihat bahwa saat tegangannya itu berubah sekecil apapun, maka gelombangnya akan berubah. Jadi banyak kendala atau kekurangan pada bagian tersebut. Selanjutnya adalah terkait membandingkan dengan sinyal digital. Sinyal digital sendiri merupakan representasi data atau informasi menggunakan kombinasi dari nilai-nilai diskret atau digital. Biasanya menggunakan kode biner berupa 0 dan 1. Sinyal digital sendiri disimbolkan oleh gelombang yang mengotak dan terputus dan hanya memiliki dua amplitudo. Dilihat dari tegangannya, sinyal digital hanya memiliki dua nilai tegangan, antara 0 atau 1, dan kekurangan dari sinyal digital sendiri memiliki beberapa gangguan seperti noise, distorsi, maupun interferensi. Nah, di sini ada gambar terkait sinyal digital yang cenderung mengotak dengan nilai 0101. Selanjutnya, setelah mengetahui terkait perbedaan antara sinyal digital dan sinyal analog, kita masuk ke salah satu konsep yang terdapat pada sinyal digital, yaitu konsep bit itu sendiri. Nah, sinyal digital ini memiliki konsep yang bernama bit, yang mengacu pada unit dasar informasi dalam sistem digital, di mana istilah bit ini merupakan singkatan dari binary digit. Bit merupakan representasi terkecil dari data dalam sistem digital yang hanya dapat memiliki dua nilai, yaitu antara 0 maupun 1. Dalam sistem digital, bit digunakan untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk biner, di mana setiap bit mewakili keadaan hidup, yaitu angka 1, ataupun mati, yaitu angka 0. Nah, di sini, di gambar ini mungkin akan lebih jelas saat dijelaskan di slide selanjutnya terkait bit dan byte. Oke, untuk konsep dan bit dan byte ini kita dapat eh, golongkan menjadi dua. Bit merupakan singkatan dari binary digit yang merupakan unit terkecil dalam sistem digital, sedangkan byte sendiri merupakan gabungan dari bit yang merepresentasikan kombinasi yang berbeda dari bit itu sendiri. Jadi byte itu gabungan dan kombinasi dari bit itu sendiri. Di sini saya kelompokkan di mana satu bit merupakan merepresentasikan dua keadaan, yaitu mungkin 0 atau mungkin 1. Jadi bit itu nilainya kalau nggak 0 dan 1. Sementara 8 bit atau 1 byte, yaitu sebuah byte terdiri dari 8 bit yang mampu merepresentasikan 256 bilangan bit, yaitu 2 pangkat 8.
dengan kombinasi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada 16 bit atau 2 byte, di mana 2 byte merepresentasikan 65.536 kombinasi atau 2 pangkat 16 yang berbeda. Nah, di sini gambar yang tadi itu kita bisa lihat lebih jelas. Misalnya di bawah ini angka 1 adalah bit, sedangkan kumpulan dari angka 1 setidaknya ada 8 bit itu dikategorikan sebagai 1 byte. Nah, selanjutnya mungkin terkait mengubah konsep digital ke analog akan dijelaskan eh, teman saya. Baik, jadi di sini ada mengubah digital ke analog maupun analog ke digital. Ya, jadi di sini dibedakan jadi dua ya untuk konversinya sendiri. Itu ada ADC atau analog ke digital dan DAC atau digital ke analog. Untuk yang ADC itu jadi sinyal analog itu merupakan representasi kontinu dari data yang dapat bervariasi. Nah, untuk sinyal digital sendiri itu terdiri dari rangkaian nilai diskrit. Jadi ADC atau analog to digital converter itu merupakan perangkat atau proses yang mengubah sinyal analog menjadi representasi digital. Nah, proses ini terdiri dari beberapa langkah kunci, mulai dari sampling, lalu ada quantization, dan hingga encoding. Nah, lalu untuk yang DAC atau digital analog converter itu merupakan perangkat atau proses yang bertugas untuk mengkonversi nilai-nilai digital kembali menjadi sinyal analog yang kontinu. Next, untuk analog ke digital. Next. Ya, jadi ini untuk yang analog ke digital itu ada 3 tahapan, yaitu sampling, lalu quantization, dan encode. Jadi sampling ini merupakan tahap pertama dalam proses ADC, di mana sinyal analog itu dipotong menjadi sampel-sampel diskrit dengan cara membaca nilai amplitudo sinyal pada interval waktu tertentu. Nah, amplitudo sinyal pada waktu interval tertentu itu namanya periode sampling. Jadi setiap sampel itu punya nilai amplitudo sinyal pada titik waktu yang ditentukan. Nah, ini sangat penting karena untuk memastikan informasi yang relevan dalam sinyal yang dipertahankan itu dalam bentuk sampel. Lalu yang kedua ada quantization. Nah, proses ini itu nilai amplitudo dari sampel-sampel yang tadi itu diukur dan dikonversi menjadi nilai-nilai diskrit dengan tingkat resolusi tertentu. Jadi resolusi ADC itu menentukan seberapa detail representasi digital dari sinyal analog dengan resolusi yang lebih tinggi menghasilkan representasi yang lebih akurat. Misal ADC dengan resolusi 8 bit itu memiliki 256 tingkat diskrit, sementara ADC dengan 12 bit itu memiliki 4096 tingkat diskrit. Itu seperti yang tadi sudah dijelaskan di bit dan byte tadi. Lalu yang terakhir itu adalah encode. Encode itu proses di mana nilai-nilai digital yang dihasilkan di proses quantization tadi itu diubah menjadi format digital. Contohnya binary. Proses ini melibatkan representasi digital dari nilai-nilai analog dalam bentuk yang dapat dipahami oleh perangkat digital untuk penyimpanan. Nah, di mana setiap nilai digital binary itu direpresentasikan sebagai rangkaian angka biner ya, atau biner. Itu 0 dan 1. Jadi ini memungkinkan perangkat digital untuk merekam, memproses, dan mentransmisikan data secara digital. Next. Nah, jadi kurang lebih kalau dibuatkan flowchartnya seperti ini, jadi sinyal analog itu diambil dulu sampelnya, lalu discrete in time and continuous amplitude itu tuh didiskritisasi atau setiap sampel yang diambil itu dibentuk jadi discrete karena hanya ada sejumlah titik sampel yang direkam dalam setiap periode sampling. Lalu ada quantize. Quantize itu seperti yang sudah saya bilang tadi, sinyal sampel analog itu diukur dengan menentukan nilai amplitudonya. Lalu yang terakhir ada encode, itu diubah menjadi bentuk binary form.
Next. Ya, lalu yang kedua itu ada digital ke analog atau DSC, digital analog converter. Nah, itu juga terdiri dari tiga tahap. Sebenarnya sama aja sama yang ADC, cuman mungkin dibalik aja seperti itu. Jadi kalau yang tadi ADC itu encode yang terakhir, lalu kalau DAC itu decode yang pertama. Jadi yang pertama ada decoding ya atau decode itu di mana nilai-nilai digital yang sudah direkam itu akan dikonversi kembali. Jadi representasi nilai-nilai analog. Yang mana kalau dari grafik tadi akan miring ya. Yang awalnya digital dari kotak-kotak menjadi miring. Nah, ini dilakukan dengan mengkonversi nilai-nilai digital ke dalam tingkat-tingkat amplitudo yang sesuai dengan sinyal analog aslinya. Misal, jika nilai digital merepresentasikan suara, maka proses decoding ini akan mentransformasikan nilai-nilai tersebut menjadi voltase untuk menghasilkan gelombang suara analog. Lalu yang tahap kedua itu ada rekonstruksi. Ini kebalikannya dari quantization tadi. Jadi pada tahap ini nilai-nilai amplitudo yang tadi dihasilkan itu direkonstruksi kembali menjadi sinyal analog dengan menghubungkan nilai-nilai dalam urutan yang tepat sesuai dengan waktu di mana mereka diterima. Jadi dilakukan biasanya dengan teknik interpolasi ya, itu atau rekonstruksi itu di mana titik-titik antara sampel-sampel diskrit itu diisi dengan nilai yang sudah diestimasi untuk membangun sinyal analog yang bersifat kontinu. Lalu yang terakhir itu ada filtering. Jadi sinyal analog yang sudah direkonstruksi itu pasti akan mengandung komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Jadi ada noise atau interferensi. Maka dari itu proses filtering itu diperlukan untuk membersihkan sinyal dari gangguan. Nah, filter ini dapat diterapkan untuk menghapus komponen frekuensi yang tinggi yang tidak diinginkan untuk meratakan respons frekuensi sinyal sehingga sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang diinginkan. Ya, jadi begitulah cara mengubah dari digital ke analog dan begitu pula dengan sebaliknya. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan antara mikroprosesor dengan mikrokontroler. Bisa di next. Nah, jadi yang pertama, pengertian dari mikrokontroler adalah komputer kecil dalam satu chip sirkuit terintegrasi. Mikrokontroler biasanya berisi satu atau lebih inti prosesor bersama dengan peripheral tambahan, seperti contohnya memori, antarmuka serial, pengatur waktu, kemudian peripheral input atau output yang dapat diprogram yang berada pada chip yang sama. Karakteristik dari mikrokontroler ialah menggabungkan semua komponen komputasi yang diperlukan ke dalam satu chip, CPU, memori, kontrol, interupsi, pengatur waktu, port serial, kontrol bus, kemudian port peripheral input-output, dan komponen lain yang diperlukan semuanya ada pada chip yang sama dan tidak diperlukan sirkuit eksternal. Sedangkan pengertian dari mikroprosesor yaitu komputer yang menggabungkan fungsi unit pemrosesan pusat atau CPU ke dalam satu atau beberapa sirkuit terintegrasi. Chip pada mikroprosesor dapat terhubung ke peripheral eksternal lainnya seperti bus kontrol atau bus data yang menyediakan masukan data dan menerima keluaran dari mikroprosesor. Nah, pada gambar di bawah ini dapat dilihat perbedaan antara mikrokontroler dan juga mikroprosesor, di mana dalam mikrokontroler ini di dalamnya terdapat MPU, memori, input atau output, kemudian peripheral device, kemudian analog atau analog digital converter, timer, kemudian serial input-output yang tergabung menjadi satu chips. Sedangkan pada mikroprosesor, input, output, kemudian memori, ROM, dan RAM itu terpisah dari mikroprosesor itu sendiri. Bisa di next.
Untuk detail dari perbedaan mikroprosesor dan mikrokontroller dapat dilihat pada tabel ini. Yang pertama yaitu pada mikroprosesor hanya terdiri dari Central Processing Unit, sedangkan pada mikrokontroller berisi CPU, memori, kemudian input-output, semua terintegrasi ke dalam satu chip. Perbedaan yang kedua yaitu contoh dari mikroprosesor yaitu pada komputer pribadi, sedangkan contoh pada mikrokontroller yaitu pada sistem tanam yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan khusus dan spesifik. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu mikroprosesor lebih rumit dan mahal dengan sejumlah besar instruksi untuk diproses. Sedangkan untuk mikrokontroller itu lebih murah dan mudah dengan instruksi yang lebih sedikit untuk diproses. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu pada mikroprosesor tidak memiliki RAM, ROM, input-output, timer, dan peripheral lainnya pada chip, sedangkan pada mikrokontroller itu memiliki CPU bersama dengan RAM, ROM, dan peripheral lainnya yang tertanam pada satu chip. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu pada mikroprosesor itu digunakan untuk aplikasi tujuan umum yang memungkinkan menangani banyak data, sedangkan pada mikrokontroller itu digunakan untuk sistem khusus spesifik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja fitur yang dimiliki oleh Arduino Uno dan perbedaannya dengan Arduino Nano. Bisa next. Baik, untuk Arduino Uno sendiri ini merupakan sebuah mikrokontroller yang paling umum digunakan, di mana Arduino Uno sendiri paling populer digunakan di dunia. Kemudian desainnya sendiri kita bisa melihat ukurannya itu dimensi 68,6 kali 53,4 mm. Ini kurang lebih. Arduino Uno sendiri menggunakan chip mikrokontroller Atmega 328. Kemudian juga dia memiliki pin digital sebanyak 14 dan pin analog sebanyak 6. Untuk Arduino Uno board ini berisi 32 KB memori dan RAM-nya 2 KB. Kemudian desain dari Arduino Uno ini kompatibel dengan sebagian besar shield yang dibuat. Shield ini sendiri merupakan seperti add-on atau komponen tambahan untuk meningkatkan performa atau fitur-fitur tertentu dari Arduino Uno. Sehingga shield yang beredar di pasaran ini biasanya didesain sesuai dengan bentuk Arduino Uno. Untuk Arduino Uno sendiri dapat dihidupkan secara langsung melalui port USB. Maaf sebelumnya. Oke. Dihidupkan secara langsung melalui port USB yang juga digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Selain itu, untuk portnya sendiri ini bisa menggunakan adaptor 7-12 volt. Regulator tegangan bawaan Arduino Uno ini mampu menangani tegangan hingga 20 volt. Namun pada tegangan yang tinggi, banyak energi panas yang dibuang, yang terhamburkan sehingga energinya terbuang. Bisa dilanjut? Nah, untuk selanjutnya adalah Arduino Nano. Dari ukuran dan dimensinya kita bisa mengetahui bahwasanya Arduino Nano ini lebih kecil daripada Arduino Uno, yaitu dimensinya 45 kali 18 mm. Namun jika kita perhatikan di sini, Arduino Nano ini mempunyai jumlah pin yang lebih banyak dibandingkan Arduino Uno. Untuk board circuit di sini itu merupakan board circuit 4 lapisan, berbeda dengan Arduino Uno yang hanya 2 lapisan. Kemudian Arduino Uno ini sedikit unik karena untuk portnya sendiri menggunakan port USB mini B. Dan memorinya tentu saja lebih kecil, yaitu 16 KB dengan RAM 1 KB. Meskipun
beberapa Arduino Nano sendiri ada juga yang memiliki memori 32 KB. Kemudian untuk shield-nya sendiri sebenarnya ada yang kompatibel, cuman sebagian besar tidak kompatibel untuk Arduino Nano karena size-nya lebih kecil daripada Arduino Uno. Jadi untuk penggunaan Arduino Nano sendiri sudah jelas yaitu digunakan pada konstruksi-konstruksi yang miniatur atau lebih kecil. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu satu daya apa saja dan juga penghubung apa saja yang digunakan untuk menghidupkan Arduino Uno. Bisa di next. Di sini saya mengambil yang biasanya dipakai dan juga pengalaman. Yang pertama itu menggunakan kabel USB karena sudah disediakan port USB dari Arduino Uno, bisa langsung ditancapkan ke laptop atau komputer melalui kabel USB. Nah, sumber dayanya ini berasal dari baterai dari komputer atau laptop, dan juga untuk ini kelebihannya kita bisa langsung mengotak-atik kode program Arduino menggunakan software Arduino IDE. Lalu yang kedua, menggunakan power supply atau sumber daya eksternal, seperti di sini ada dua, yaitu baterai dan juga sumber listrik langsung menggunakan DC adapter. Untuk menggunakan adapter DC itu dengan cara menyambungkan ujung positif dari kabel dari adapter DC ke pin V-in, dan juga untuk ujung negatifnya ke pin ground. Next. Lalu untuk cara menyambungkannya secara umum dan biasanya dipakai itu biasanya menggunakan breadboard atau whiteboard. Nah, Arduino dapat dihubungkan dengan breadboard untuk mengatur komponen-komponen elektrik seperti LED ataupun switch dan juga resistor tanpa soldering. Jadi kelebihannya bisa bongkar pasang atau lebih fleksibel gitu. Lalu untuk kabel jumper ini bisa langsung memungkinkan untuk menghubungkan pin digital pada Arduino ke komponen elektronik lainnya. Bisa juga dikombinasikan dengan breadboard. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Seperti itu materi pada presentasi pertama dengan topik sinyal analog dan digital dan juga pengantar untuk Arduino. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.